Itu kitab... Kitab apa ini, Kido? Kitab... Masih kitabku. Terima kasih, Gendowo. Kau telah menyimpan kitab ini dengan baik. Gay! Biarkan diambil yang punya. Dia... Lanjutkan cita-citamu. Aku senang kalau kau jadi tumenggung. Mana orangnya, Ayah? Dibidikan oleh yang ahli asli. Ada suratnya? Iya. Aku tantang kau bertarung sampai mati. Hanya kita berdua. Temui aku di Bantar Kaligung. Hari ini pun. Pagi sekitar matahari naik stop. Topeng hitam. Kenapa, Ayah? Tantangan topeng hitam. Di awal episode ini, kita menuju pada Aji Basa Pamungkas yang marah-marah karena mendapatkan tantangan dari topeng hitam. Dian Selasih yang bersamanya pun menyampaikan kekhawatirannya kepada ayahnya itu, sebab ia tahu kalau topeng hitam adalah satu-satunya pendekar yang mampu mengalahkan Nyai Parwati dan Arya Soma sekaligus. Akan tetapi, walaupun begitu, si Cikas tetap tidak takut, sebab menurutnya pertarungan hanyalah permainan akal saja. Siapa yang cerdik alias licik, maka ialah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Dan ia yakin jika ia mampu mengalahkan topeng hitam tanpa harus mengeluarkan keringat. Mendengar penjelasan ayahnya, Dian Selasih yang bodoh itu pun tampak senang. Ia pun mengatakan bahwa ia ingin sekali menyaksikan pertarungan tersebut. Ya, menyaksikan kelicikan ayahnya yang tidak tahu malu itu. Jangan hanya sebagai penonton, Asih. Kamu harus terlibat sebagai pemainnya juga. Hidup ini sandiwara. Jadi, kita bersandiwara demi kemenangan. Aku tidak mengerti, Ayah. Ikuti perintah. Dasar gadis bodoh, ia kini semakin terperosok jauh ke dalam jurang kesesatan dan sama sekali tidak menyadari kekeliruan-kekeliruan yang telah dilakukannya selama ini. Ketika itu, tampak Dewi Racun yang berjalan sendiri dan mendadak ada yang memanggil-manggilnya, yaitu Aji Basa Pamungkas dan Dian Selasih. Dua orang tidak waras itu pun memulai permainan alias tipu muslihatnya. Mereka pun berpura-pura sedang terluka untuk mendapatkan simpati dari Dewi Racun. Si Cikas yang mengaku Bayu Seta itu pun mengatakan bahwa mereka baru saja bertarung melawan Aji Basa Pamungkas yang dibantu oleh topeng hitam. Tidak mungkin. Topeng hitam selama ini bergabung dengan golongan hitam, seperti Mak Lampir, Grandong, Topeng Mas dan Aji Basa Pamungkas. Bacalah, Bibi. Bayu Seta, aku tantang kamu berkelahi sampai mati. Kematianmu membuat sahabatku Aji Basa Pamungkas menjadi dirimu untuk selamanya. Aku yang menantang topeng hitam. Iya, dia Nyi Dewi. Perasaan tadi pagi dia pergi dengan Kiai Ageng Jumantoro. Allah menjadikan impian itu sebagai isyarat atau berita langit kepada kita. Betul. Jika hati dan pikiran suci, insya Allah, impian itu adalah impian yang benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Dewi Racun, Kiai. Loh, bukannya tadi pagi Nyi Dewi bilang mau menemui Kiai? Apa belum? Apakah dia menceritakan tentang mimpinya itu, Kiai? Iya, dia bermimpi di sedang lautan api. Nyi Dewi sangat ketakutan.
Tapi setelah dia membaca asma Allah, tiba-tiba turun hujan sangat lebat dan angin pun bertiup sangat keras. Api pun berpindah ke arah barat. Innalillahi. Kiai Jamas tampak merasakan akan terjadi sesuatu yang buruk terhadap Dewi Racun. Firasatnya mengatakan demikian. Namun sang kiai tidak bisa mengatakan tentang apa kepada para kiai yang lain. Ia pun kemudian mengatakan bahwa mereka harus mencari Dewi Racun secepatnya. Kiai Ageng Sebayu pun mempertanyakan ada apa sebenarnya, mengapa Kiai Jamas sangat mengkhawatirkan Dewi Racun. Namun sang kiai pun tampak mengerti setelah Kiai Jamas mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menjelaskan secara terperinci di tempat itu. Mereka pun kemudian berbagi wilayah pencarian masing-masing. Kiai Ageng Sebayu ke sebelah barat, Kiai Ageng Jumantoro ke sebelah timur, Kiai Jabat ke arah selatan, dan Kiai Basari ke arah utara, serta Kiai Jamas sendiri mencari di sekitar Padepokan. Mereka pun kini segera berpencar ke arah masing-masing. Pagi itu adalah tepat pada waktu tantangan Topeng Hitam terhadap Aji Basa Pamungkas. Sesuai janjinya, Topeng Hitam kini telah berada di tempat yang dimaksudkan. Ia tampak tengah duduk bersila menunggu kedatangan lawannya. Tak lama kemudian, yang ditunggu-tunggunya pun muncul. Aji Basa Pamungkas pun langsung terlempar keluar gua karena pukulan keras Topeng Hitam. Namun setelah berada di luar, si Cikas itu pun mulai menggunakan kelicikannya. Topeng Hitam pun juga terhantam batu serangan balik si Cikas. Sedangkan di tempat lain yang tidak jauh dari tempat tersebut, tampak Dewi Racun yang diajak oleh Dian Selasih menyusul ayahnya. Dengan demikian, maka Dewi Racun pasti akan membantu Aji Basa Pamungkas menghadapi Topeng Hitam, dan hal itu sudah menunjukkan kalau si Cikas curang dan licik karena membawa orang lain ke tempat pertarungan yang akan membelanya. Sedangkan si Cikas sendiri pun kini sudah merasa tidak mampu menghadapi Topeng Hitam. Ia pun berpura-pura mengajak berdamai. Lalu kemudian ia disuruh bersumpah oleh Topeng Hitam untuk kembali ke jalan kebenaran. Tentu saja hal itu adalah yang ditunggu-tunggu oleh orang licik seperti Aji Basa Pamungkas. Setelah membujuk beberapa kali, akhirnya ia berhasil juga menipu Topeng Hitam agar percaya kepadanya. Kini ia pun mengangkat tangannya sambil mengucapkan sumpah di hadapan Topeng Hitam bahwa ia akan melakukan semua kebaikan dan menjadi golongan putih. Ucapan dan muka melasnya sungguh meyakinkan. Namun sayang, Topeng Hitam tampaknya belum mengetahui betul siapa Aji Basa Pamungkas dan seluruh kelicikannya.
Bahkan Mak Lampir pun berhasil ditipunya mentah-mentah. Apalagi Topeng Hitam yang selalu menjunjung jiwa kesatria, kepercayaan, dan kebenaran. Cukup. Aku akui, Andika memang sakti, Kiai. Tapi, sekarang, kau coba ilmuku yang satu ini. Parwati. Sayang, ilmu Guru Sumala kau salah gunakan untuk kerusakan. Jangan ikut campur. Ayo turun. Kalau kau memang berani. Baik, tantanganmu aku terima. Kalau kau punya panah berantai, aku punya ini. Aji Basa Pamungkas sekarang bisa menghilang. Tidak, dia ditolong oleh Siluman. Apa yang terjadi hingga Kiai bertempur dengan Aji Basa Pamungkas? Menolong Gendowor. Apa yang terjadi dengan Gendowor? Luka parah. Innalillahi. Sekarang dia ada di mana? Mungkin pulang ke Kadipaten. Nyai Parwati tampak sangat khawatir setelah mendengar kabar tentang Gendowor. Si Cikas memang benar-benar licik. Pantas saja ia tidak takut dengan Topeng Hitam karena ia memiliki ilmu pamungkas yang sulit untuk dikalahkan, yaitu kecurangan. Kini Topeng Hitam yang melarikan diri itu pun tampak berjalan sempoyongan menuju ke arah Kadipaten Tegal. Akan tetapi apes baginya, sebab kini ia justru dihadang oleh Dewi Racun dan Dian Selasih. Dalam keadaan lemah seperti itu, sulit baginya untuk bisa menghalau serangan-serangan Dewi Racun yang cukup hebat. Lukanya yang sudah parah pun menjadi semakin parah terkena hantaman wanita budak Aji Basa Pamungkas tersebut. Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Namun walaupun begitu, Topeng Hitam masih bisa melindungi dirinya dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki olehnya. Ia pun mencoba untuk menghalau serangan-serangan yang semakin dahsyat dari Dewi Racun tersebut. Hentikan Nyai Dewi. Nyai, dengarkan dulu. Sungguh beruntung Kiai Basari mampu memutus serangan berantai Dewi Racun. Kini sang Kiai pun mencoba untuk mencegah wanita itu yang akan mengejar Topeng Hitam. Dian Selasih yang sedari tadi bersembunyi pun kini keluar dari persembunyiannya untuk menghalangi Dewi Racun agar tidak terpengaruh oleh Kiai Basari. Sang Kiai pun kemudian mengajak Dewi Racun untuk pulang ke Padepokan dan berkumpul bersama dengan para kiai. Akan tetapi Dian Selasih pun langsung menghalanginya, sebab ia tahu kalau pasti wanita itu akan lepas dari pengaruhnya kalau sampai ikut dengan Kiai Basari ke Padepokan. Sikap anak setan Aji Basa Pamungkas itu benar-benar licik seperti ayahnya. Ia pun mengatakan bahwa para kiai telah berkomplot untuk memisahkan Dewi Racun dengan ayahnya Bayuseta. Kiai Basari pun tidak dapat berbuat banyak melihat sikap anak setan Aji Basa Pamungkas itu, yang kemudian segera membawa Dewi Racun yang dipanggilnya ibu itu menyingkir
dari tempat tersebut dengan alasan ayahnya membutuhkan bantuan mereka berdua. Sementara itu, Topeng Hitam yang masih berlari pun kini tampak sedang dikejar oleh Mak Lampir dan Grandong. Di sana itu ke Kadipaten. Mau apa ke hutan? Ayo, kejar! Nonton si nenek meot, bukan? Aku bisa bayangkan bagaimana setelah Mak Lampir tahu bahwa Topeng Hitam sebenarnya Kalagondang. Sebenarnya aku ingin sekali menjajal ilmu Mak Lampir, tapi Ki Gondang menyuruh aku mengawal kalian. Ternyata Topeng Hitam yang asli kini sedang dibawa oleh Truna dan Welu dengan dikawal oleh Jin Bargo. Mereka mendapatkan tugas khusus dari Kalagondang untuk mengantarkan Topeng Hitam kembali ke Kadipaten. Siang pun berganti malam dan Kalagondang ternyata masih bermain-main dengan Mak Lampir serta Grandong, sehingga tidak ada yang mengganggu perjalanan Truna, Welu dan Bargo yang membawa Topeng Hitam. Seperti biasa, Raja Jin Merah itu mempermainkan si Lampir dan Grandong agar ia bisa lebih lama menahan kedua makhluk jelek tersebut. Kini Raja Jin Merah itu pun merubah dirinya menjadi kecil, sehingga Grandong yang menjadi lawannya pun menjadi kebingungan, celingak-celinguk mencari dirinya. Lalu yang dilakukan Kalagondang sungguh mengagumkan, sekaligus membuat penonton menjadi senang dan tertawa. Rasain, apa lagi? Enak ya? Gini. Kau! Sikat terus, Bargo! Sikat! Mau lagi? Mau lagi? Lagi. Dasar Grandong buluk hitam jelek. Rasa gede. Luar biasa, si Lampir benar-benar dikerjai habis-habisan oleh Kalagondang dan kawan-kawannya. Hingga kemudian nenek setan itu pun lari terbirit-birit dari tempat tersebut. Dengan munculnya Bargo, Truna dan Welu, itu artinya mereka telah berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Kini kita menuju pada Nyai Parwati yang menyamar sebagai Nyi Timun atau nenek penjual pecel, di mana pada malam itu diam-diam ia mengunjungi rumah Gendawor. Setelah memanggil-manggil dan mengetuk pintu rumahnya, Gendawor pun berusaha membukakan pintu untuk Nyai Parwati. Namun pemuda itu terjatuh, sehingga Nyi Timun pun memapahnya untuk menuju ke tempat pembaringan. Badan Gendawor tampak sangat lemah karena ia benar-benar mendapatkan pukulan telak berisi tenaga dalam penuh aji basa pamungkas, sehingga membuatnya terluka parah seperti itu. Di kedua punggungnya pun tampak berwarna hitam sebagai pertanda kalau ia sedang terluka dalam. Masya Allah, kamu habis berkelahi. Dia bukan lawanmu, Gendawor. Dia curang. Dia menipuku. Menipu bagaimana?
Dia bilang, sesama penganut ilmu kitab Somala, kita harus saling menghormati. Dia mengajak berdamai, Nyi. Syukur Alhamdulillah. Lantas? Kami saling bersalaman. Dan saat itulah dia mengerahkan aji ramasedanya. Pengkhianat. Kau benar-benar telah dicurangi. Kau berani maju lagi, Gendowor? Bukan sekarang. Nanti kalau kamu sudah sembuh, saya sendiri yang akan mengobati. Insya Allah. Asalkan mendapat restu dari guru. Kurang ajar. Orang seperti itu harus diajar bagaimana menjadi orang yang bersusila. Apalagi kau murid dari guru Somala. Di sisi lain, tampak Mak Lampir yang juga sedang terluka cukup parah akibat serangan Kalagondang, Truna, Welu dan Bargo yang telah memborbardir dirinya dengan meriam penghancur. Nenek setan itu pun tampak mengumpat-ngumpat kesal sambil menahan rasa sakit. Ia benar-benar benci terhadap Kalagondang, sebab kalau tidak ada Raja Jin Merah tersebut, mungkin kini Topeng Hitam sudah berada di dalam genggamannya. Saking traumanya, si nenek peot itu pun sampai mengira bahwa Grandong yang tiba-tiba muncul di hadapannya itu adalah musuh ataupun hantu yang hendak melukainya. Nenek setan tersebut pun langsung menjerit, lalu kemudian bersembunyi melihat ada makhluk hitam yang besar tersebut. Ia pun kemudian pelan-pelan menghampirinya kembali sambil menggunakan tongkatnya untuk bersiap memukul. Kurang ajar. Hampir aku mati karena kaget. Aku kira Kalagondang, Nek. Ayo, kita pulang. Bisa berabe kalau dia menemukan kita di sini. Ayo. Grandong, rapalkan mantra sentra jiwa. Gabungkan dengan jurus penguat sukma. Siapa Andika? Aku Prajananta, utusan dari perguruan Dewa Petir. Segeralah kau bersumpah satya bahwa kau akan tunduk dan takluk pada perguruan Dewa Petir. Untuk menguji kesetiaanmu, kau harus hadir dalam Paseban Agung perguruan Dewa Petir. Entah mengapa, mendadak saja muncullah seorang lelaki yang mengaku sebagai utusan perguruan Dewa Petir bernama Prajananta. Mak Lampir pun menerima surat undangan dari Dewa Petir tersebut dan mengucapkan terima kasih, sebab ia takut kalau menolak pemuda itu bisa-bisa menghajarnya. Keesokan harinya, tampak Kiai Jamas yang sedang berjalan sendirian menuju ke arah Kadipaten. Namun ketika melewati gapura batas Kadipaten, mendadak ada seseorang yang memanggil-manggil namanya, yang ternyata adalah Biksu Campa yang selama ini tinggal di Kadipaten Cirebon. Tampaknya ada sesuatu yang penting hendak disampaikan kepada sang kiai, karena ia sampai turun gunung dan jauh-jauh menuju Kadipaten Tegal. Sang biksu pun kemudian mengatakan bahwa Cirebon sedang kacau balau, panas dan terbakar, dan ia khawatir kalau seluruh wilayah kesultanan akan diliputi kegelapan seperti di Cirebon. Kiai Jamas pun kemudian mengatakan bahwa biksu tidak usah menceritakan kepadanya di tempat itu tentang apa masalahnya, namun nanti setelah ia mengajak sang biksu menuju pada perkumpulan para kiai dan para petinggi Mataram. Iya, aku tahu. Beliau seorang penasihat Sultan Sepuh di bidang keamanan. Kenapa? Apakah perlu aku ceritakan semuanya? Sebab ceritanya cukup panjang. Kami ingin tahu rinciannya.
Bukan begitu, Kanjeng Pangeran? Iya. Kami akan sabar mendengarnya. Benar kan, Kiai? Iya, benar. Iya. Peristiwa ini bermula dari perguruan Cakrabumi. Den Tirta. Den Tirta. Aduh, Den. Sedang apa di situ, Den? Ayo turun, Den. Turun. Shh, jangan berisik. Aku ingin melihat bagaimana ayahku melatih murid-muridnya. Sudah, sana pergi, sudah. Aduh, Den, nanti kalau ketahuan ayahmu bagaimana? Memangnya kenapa sih? Aku kok nggak boleh ikut latihan kanuragan? Tapi ayah malah ngajarin orang-orang jadi jago. Masa anak kandung sendiri tidak bisa apa-apa? Aku kan malu, Bo. Ketika itu, adegan menampilkan seorang bocah bernama Tirta yang sedang mengintip ayahnya sebagai ketua perguruan Cakrabumi sedang melatih murid-muridnya seperti biasanya. Anak itu pun tampak iri kepada murid-murid ayahnya yang selalu belajar ilmu kanuragan setiap hari, sedangkan dirinya sendiri sama sekali tidak diperbolehkan belajar ilmu silat. Akan tetapi, naas di hari itu, karena mendadak saja ada serangan gelap yang tiba-tiba membuat beberapa prajurit ayahnya langsung tewas tertembus panah yang dilepaskan sangat kencang. Di antara panah-panah tersebut ada sebuah panah yang berisi surat dari Dewa Petir. Ki Cakrabumi pun menjadi marah setelah membaca surat dari Dewa Petir tersebut. Lalu salah seorang muridnya pun menunjuk ke atas bukit, di mana pada saat itu sedang berdiri pelontar panah yang ternyata adalah 3 setan utara yang juga telah dikenal oleh Ki Cakrabumi sebelumnya. Lalu di antara mereka terjadi percekcokan. Ki Cakrabumi menolak keras untuk menjadi budak Dewa Petir, hingga pertarungan yang tidak dapat dihindarkan pun terjadi. Namun 3 setan utara itu sangat sakti, sehingga semuanya pun tewas dibuatnya, termasuk pemilik padepokan Ki Cakrabumi. Cakrabumi, lancang mulutmu. Segeralah bersumpah satya bahwa kalian takluk pada perguruan Dewa Petir. Aku akan mengampuni kalian. Aku tak sudi menjadi budak Dewa Petir. Kalau begitu, kalian cari. Lebih baik mati secara terhormat daripada hidup sebagai taklukan penjahat. Cepat bersumpah, atau perguruan ini aku ratakan dengan tanah. Serang! Perguruan Dewa Petir dapat menundukkan puluhan perguruan silat. Dan puluhan perguruan lainnya menyatakan takluk pada kita. Dan kekuatan wilayah kekuasaan kita semakin kuat, Ketua. Belum lagi para pendekar dan tokoh-tokoh dunia persilatan yang dengan sukarela bergabung dengan kita, Ketua. Itu semua karena kewibawaan dan kebesaran nama Ketua, sehingga membuat semua orang di dunia persilatan menjadi gentar. Lidahmu memang licin, Ki Wangsa, tapi tidak sia-sia. Aku mengorbankan nyawa menyeberangi samudera, dan tekadku hanya satu: menguasai ilmu pilih tanding yang tak seorang pun dapat mengalahkanku. Akhirnya aku dapat kembali ke sini untuk menguasai seluruh Tatar Jawa, dan bahkan Nusantara akan berada dalam genggamanku. Ternyata Dewa Petir memiliki cita-cita yang sama dengan Aji Basa Pamungkas dan Mak Lampir. Tampaknya ilmu yang baru saja diceritakannya itu sangat hebat, sehingga ia berani menaklukkan perguruan-perguruan silat, baik dari golongan putih maupun golongan hitam. Ia pun tampak sangat percaya diri dengan ilmunya tersebut. Di akhir kata, ia pun mengatakan bahwa siapapun yang berani menentangnya,
maka siapapun itu akan dihancurkannya sampai ke akar-akarnya, dan seluruh dunia persilatan harus tunduk di bawah kakinya. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.